Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnawati dengan NPM 011. Saya dari kelas A. Di sini kita memiliki data nilai kelas E dan kita harus mencari mean, median, mode, range kuartil 1, 2, 3, interquartile variance dan juga standard deviation-nya dengan rumus manual dan juga Excel. Pertama-tama kita harus mengisi dulu tabel yang berwarna hijau ini dulu ya. Pertama kita blok dulu data mentahnya, kita masukkan di kolom skor. Kita masukkan lalu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu kita harus menghapus duplicate-nya. Kita remove duplicate supaya tidak ada nomor-nomor ganda, supaya nanti pas kita mencari frekuensi itu lebih mudah. Nah, ini kita sudah dapat hasil dari remove duplicate-nya. Sekarang kita memasukkan rumus untuk mencari frekuensi. Rumusnya itu sama dengan count if, lalu kita harus blok dulu data mentahnya. Di blok, lalu oh ya ini setelah diblok nanti kita harus memakai tanda pemisah antara data mentah dan juga yang data skor. Tandanya itu biasanya itu beda-beda. Kalau punya aku itu semicolon seperti itu. Kita sudah mendapatkan skor dan juga frekuensi, kita tinggal memasukkan total atau sum. Kita menggunakan rumus sum. Lalu pertama diblok dulu, lalu enter. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita tarik saja menggunakan tanda plus kurus hitam ini ke pinggir supaya sumnya itu langsung terisi dengan otomatis. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan rumus untuk XF, di mana skor nanti dikali F, kita masukkan dulu sama dengan, lalu kita masukkan tanda kurung, lalu diklik skor pertama, lalu klik frekuensi pertama. Nah, sudah ada hasil, kita tarik saja ke bawah dengan tanda plus yang hitam ini ya, yang hitam dan kurus ini. Kita juga yang sumnya tarik saja supaya lebih efisien. Nah, selanjutnya kita harus mencari X min, X dikurangi min. Nah, karena kita belum punya min, maka kita harus mencari minnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus mencari min terlebih dahulu. Min dengan rumus manual yaitu pertama sama dengan, lalu kita klik yang XF. Min ini XF nanti dibagi dengan total frekuensi. Ini kita tambahkan dulu tanda kurungnya karena ini termasuk ke dalam rumus. Klik dulu total XF, lalu dibagi total frekuensi. Nah, ini hasilnya 136. Nah, kita samakan dengan yang Excel. Kalau yang Excel itu rumusnya sama dengan lalu average. Ini di blok semua data mentahnya. Setelah diblok tanda kurung lalu enter. Nah, nilainya sama ya antara hasil manual dan juga Excel. Nah, karena sudah ketemu minnya, kita masukkan saja ke dalam rumus X dikurangi min. Ini rumusnya sama dengan
lalu tanda kurung, diklik yang skor, lalu pakai bintang, lalu klik minnya, tutup kurung, kita enter. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, kalau langsung ditarik seperti ini pasti hasilnya akan salah ya. Nah, supaya tidak salah, kita harus mengunci rumusnya. Pertama kita tambahkan dolar, yaitu di depan Q dan juga setelah Q. Kita tambahkan dolarnya supaya ini agar ketika ditarik ke bawah itu benar ya, jadi terkunci seperti itu. Kita tarik, nah bisa terlihat ini yang betulnya. Jangan lupa yang totalnya kita tarik saja seperti sebelumnya supaya langsung terisi. Nah, total dari X dikurangi min itu 6. Jika teman-teman ragu, boleh menggunakan kalkulator manual lalu dibandingkan seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari X min kuadrat. Nah, caranya gampang, kita masukkan saja sama dengan lalu tanda kurung, klik X min yang pertama itu, lalu bintang, lalu klik lagi X min yang pertama, tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja ke bawah supaya langsung terisi. Nah, seperti itu. Jadi X min kuadrat ini dimana yang X min itu dikali 2 seperti itu. Selanjutnya Fx min kuadrat. Nah, caranya itu kita harus memasukkan dulu rumus seperti biasa. Rumusnya sama dengan lalu tanda kurung, klik yang ininya dulu, frekuensi yang pertama, lalu bintang, lalu klik X min kuadrat, lalu enter. Nah, itu hasilnya tarik dengan tanda plus hitam kurus. Nah, ini sudah terisi semua ya. Tinggal kita yang jumlahnya juga jangan lupa untuk diisi yang totalnya menggunakan rumus sum, atau jika tidak mau terlalu lama tinggal tarik saja dari total X min seperti itu, nanti otomatis terisi. Nah, yang tabel hijau ini sudah terisi semua. Karena sudah terisi, kita baru bisa mengisi yang median, mode, dan sebagainya. Di sini kita tandai dulu ya yang totalnya supaya terlihat dengan jelas seperti itu. Ini opsional ya, mau dikasih warna atau tidak, mau di bold atau tidak, itu silakan disesuaikan dengan masing-masing saja. Nah, selanjutnya min sudah ketemu. Sekarang kita harus mencari median. Median ini yaitu tengah-tengah antar yang ada dalam data. Kalau manual itu kita harus menghitung dari frekuensi. Kita lihat dari sana. Untuk melihat median, kita klik dulu frekuensi yang pertama. Nah, teman-teman di laptopnya nanti di pojok kanan bawah itu ada tulisannya, ada sum, ada counts, itu dilihat yang sumnya ya teman-teman. Ini kan total frekuensi ada 25. Nah, 25 dibagi 2 itu 12,5. Nah, kita cari 12,5 itu ada di sebelah mana, ada di angka mana. Seperti itu. Nah, posisi mediannya sudah ketemu. Kita tinggal dijumlahkan saja ya, karena di sana posisinya ada 2. Nah, teman-teman yang masih bingung dikali atau ditambah, kita lihat perbedaannya antara dikali dan
ditambah atau dijumlah. Nah, ini hasil dikali. Ini angka dari posisi median yang dikali hasilnya segini. Nah, kita coba dijumlah saja. Ya, kita jumlah. Nah, ini dari penjumlahan. Jadi untuk teman-teman yang bingung apakah dikali atau dijumlah, jawabannya dijumlah ya teman-teman. Kalau angka mediannya itu ada 2, kalian jumlahkan lalu kalian bagi 2. Nah, untuk rumus Excel itu tinggal masukkan sama dengan median lalu kalian blok data kelasnya atau data mentahnya lalu enter. Nah, bisa dilihat antara manual dan juga Excel mediannya sama, berarti sudah benar. Selanjutnya kita harus mencari mode. Mode itu adalah angka yang paling sering muncul. Nah, kita lihatnya di frekuensi. Di sana ada 2 angka yang muncul 4 kali. Kita ketikkan saja di kolomnya ya. Kita ketikkan 137 dan 138. Nah, selanjutnya ke menggunakan rumus Excel. Itu untuk Excel kita tambahkan sama dengan lalu ketik mode yang biasa kita blok data mentahnya lalu enter saja. Nah, itu bisa dilihat ya, tidak terlalu jauh berbeda teman-teman antara hasil mode manual dan juga Excel. Selanjutnya kita ke range. Range ini dimana nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, masukkan saja sama dengan tanda kurung, klik angka yang tertinggi dan juga angka terendah di skor lalu enter. Itu yang manual. Yang Excel kita tambahkan dulu sama dengan lalu kita masukkan max lalu blok data mentah. Nah, teman-teman jangan lupa untuk ditutup kurung lalu dikurang, ketik lagi min, lalu tanda kurung lagi, lalu data mentahnya di blok lagi, tutup kurung, enter. Nah, bisa terlihat ya range yang manual sama Excel itu sama-sama 92. Nah, teman-teman yang Excelnya itu jangan lupa untuk diwarnai di blok ya, yang bagian menentukan posisi kuartilnya karena itu pasti sudah sama dengan yang manual. Seperti itu. Nah, untuk melihat posisi kuartil kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu sama dengan 1/4 dikali total frekuensi berarti 25 dan juga ditambah 1 yang memang sudah rumusnya seperti itu. Lalu tutup kurung lalu enter. Nah, bisa dilihat itu posisi dari kuartilnya berarti ada di 6,5. Nah, mencari posisinya itu sama dengan mencari posisi median. Kita lihat di frekuensi, kita lihat di sumnya itu yang 6,5 ada di mana ya. Nah, ternyata ada di angka 132. Nah, kita tinggal ditambahkan saja karena kan 6,5 posisinya ada di sana ya. Berarti 132 nanti ditambah lagi 132 lalu nanti dibagi 2. Nah, itu posisinya ya. Itu kuartilnya sudah ketemu kuartil pertama. Selanjutnya yaitu yang Excel, kalian tinggal masukkan saja rumusnya sama dengan kuartil lalu di blok data mentahnya, lalu koma ataupun titik 2 ataupun semikolon, lalu nanti masukkan kuartil 1. Biasanya selalu ada ya pilihannya nanti, lalu di enter saja. Ini mohon maaf ini salah posisi, harusnya
Letakkan kuartil 1 ini di bawah posisi kuartilnya. Kita pindahkan terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Kuartil pertama sudah terlihat, kita langsung move to kuartil 2. Nah, untuk kuartil 2 penurunan posisinya itu rumusnya berbeda ya. Kita masukkan sama dengan lalu 1/2 dikali dalam kurung total frekuensi yaitu 25 lalu ditambah 1. Nanti di enter dan itu adalah posisinya. Seperti biasa kita lihat di frekuensi posisi 13 ada di sebelah mana. Nah, posisi 12 ada di 138. 138 kita tinggal masukkan saja 138 ditambah 138 lalu nanti dibagi 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang Excel kita masukkan saja sama dengan lalu kuartil, lalu di blok data mentahnya, di blok semua, lalu nanti kasih tanda lagi, lalu tambahkan kuartil 2, lalu di enter saja. Nah, bisa lihat manual dan Excelnya sama, kita langsung saja ke kuartil 3. Posisi kuartil 3 itu menggunakan rumus yang berbeda yaitu sama dengan 3/4 dikali dalam kurung total frekuensi yaitu 25 dan juga ditambah dengan 1. Enter, posisinya ada di 19,5. 19,5 kita cari di frekuensi 19,5 ada di sebelah mana. Kita lihat di zoom itu di pojok kanan. Nah, 20 ada di 147 berarti kita menjumlahkan 145 nanti ditambah 147. Nah, karena 19,5 itu posisinya ada di antara 145 dan 147. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus seperti biasa nanti dibagi 2. Dan itu adalah kuartil ketiga. Kita samakan dengan yang di Excel yaitu sama dengan kuartil. Lalu di blok, lalu nanti di enter. Nah, ini kan berbeda ya. Yang manual 146, yang Excel 145. Nah, coba teman-teman, apa yang salah? Apa yang kurang dari rumus Excel ini? Coba. Ada yang miss, ada yang seharusnya kita tambahkan di sini.
Kita coba masukkan lagi rumusnya ya. Kita teliti lagi apa yang salah. Seperti itu. Nah, lalu kita enter dan ternyata masih tetap berbeda antara Excel dan juga manual. Karena memang harus ada yang kita masukkan dulu teman-teman supaya sama. Nah, di antara rumus yang sudah tertulis ini yang kuartil dalam kurung data mentah, lalu posisi kuartil. Nah, kita harus menyisihkan kuartil Excel. Nah, baru sama antara manual dan juga Excel. Selanjutnya kita akan menghitung interkuartil. Interkuartil ini lebih mudah teman-teman. Kita tinggal masukkan sama dengan tanda kurung lalu Q3 dibagi dengan Q1. Nah, hasilnya adalah 14. Begitu juga sama dengan yang Excel ya. Karena memang rumus interkuartil ini yaitu kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Selanjutnya kita akan menghitung variance. Variance ini itu memiliki rumus yang berbeda ya. Kita pertama-tama masukkan dulu sama dengan, lalu tanda kurung, lalu klik total fx min kuadrat. Klik itu lalu tambahkan bagi atau garis miring, lalu kita tambahkan tanda kurung dan juga klik jumlah frekuensi dikurangi 1, lalu double tutup kurung. Nah, itu adalah variance-nya. Nah, kita kurangi dulu nolnya ya. Ada 2 angka di belakang koma. Yang Excel kita sama dengan dulu. Kita masukkan rumus seperti biasa yaitu sama dengan dan juga rumus Excelnya yaitu kita cukup ketikkan var saja. Var. Lalu kita blok data mentah. Lalu enter. Nah, nanti itu akan keluar dan ternyata sama ya antara Excel dan juga manual. Berarti ini tandanya sudah benar. Selanjutnya kita akan mencari standard deviation. Standard deviation adalah langkah terakhir dari pengerjaan tabel ini. Kita masukkan sama dengan, lalu jangan lupa tanda kurung, lalu kita akan klik variance. Lalu tanda seperti topi ya, lalu masukkan seperti rumus yaitu dikali 1/2 tutup kurung, lalu itu adalah standard deviation. Dan yang Excel itu kita mula-mula masukkan sama dengan lalu STDAV. Lalu blok data mentah, lalu tutup kurung dan itu adalah standard deviation Excel. Kita bisa lihat ya di sini teman-teman. Data antara yang kita hitung manual dan juga Excel itu sama, berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan memasukkan skor dan frekuensi ini ke dalam poligon. Kita blok dulu, lalu kita akan masukkan ke dalam poligon, teman-teman. Nah, untuk chartnya sendiri kita tidak bisa sembarangan memakai bentuk chart ya, karena kita harus memakai chart yang ada skalanya. Nah, ini kita pilih yang ini skalanya karena lebih jelas. Kita atur posisinya, lalu kita beri nama poligon. Itu adalah langkah terakhir dari tugas kali ini. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai dari tabel hijau, lalu dari memasukkan rumus manual dan Excel sampai ke poligon. Sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you.